ya. Ini biodata Anda, ya. Biodata itu lengkap, ya. Ada fotonya, kemudian ada kontak personnya, ada keahlian yang Anda miliki apa saja. Jadi ini nanti sekalian jadi seperti portofolio gitu loh. Kemudian baru step-stepnya ya gitu. Ini ada sumber idenya dari mana, perancang desain siapa, begitu ya. Kalau ada mood boardnya pakai mood board, kalau nggak ada cukup desain aslinya, jangan yang belum Anda robah sama sekali ya, gitu. Kalau bisa ngambil color plan-nya lebih bagus, gitu. Kemudian baru di sini akhirnya nanti ada narasinya, baju Anda itu apa, silahkan Anda tulis ya. Kalau ada ngambil dari mood board-nya juga boleh, dari desain aslinya, kemudian ada buat narasikan yang sekarang itu pakai bahan apa, alasannya apa, begitu ya, boleh gitu. Kemudian ini contoh narasi yang dibuat oleh mahasiswa S1 dulu, ya ini mood board-nya, ini digarap oleh Edena, ya, punyanya Edena waktu cipta karyanya. Kemudian bahan-bahannya juga nanti disampaikan di sini, bahannya apa saja yang dipakai. Meskipun itu desainnya internasional, tapi kita mencoba merealisasikan menggunakan produk-produk dalam negeri. Apa spesifikasi bahannya, silahkan ditempel di situ, disebutkan ya bahannya apa, gitu. Ini contoh-contoh bahannya ya. Kemudian ada misalnya manufacturing pabrik, ya Anda ada mengolah bahan, jadi keluarkan apa kira-kira bahan yang ada kreativitas Anda tuh berupa apa. Kalau ini smoke, mungkin ada spiet, mungkin ada bisban, mungkin ada opnisel gitu ya, boleh. Jadi dikeluarkan di sini. Jadi spesifikasi dari desain Anda itu apa, ada apanya begitu ya. Atau mungkin menggunakan balen, dari pinggir balen itu kemudian dikasih pasir payet pasir begitu ya. Monggo silahkan boleh. Ya. Kemudian tentu saja baju ini Anda peruntukkan untuk siapa? Ya, ada target marketnya, ada pasarnya. Kira-kira siapa? Gitu ya. Apakah seorang pemandu acara, ataukah baju orang mau dipakai ke pesta, siapa yang menggunakan, usianya kira-kira berapa, begitu ya. Boleh itu disampaikan juga. Kemudian ya tentu Anda akan membuat sedikit prototipenya, itu nanti adalah seperti yang akan Anda buat. Kemarin saya udah bilang, kalau mau mayat, tidak usah tangan Anda sendiri. Anda cukup bikin contohnya saja. Ukuran 5 kali 10 cm ya. Prototipnya itu dibuat, kemudian tempelin di situ. Ya, bagiannya gitu. Saya rasa itu. Kemudian yang berikutnya ya step-stepnya ini kan. Nanti dilihat. Anda kan udah punya gambar yang didesain yang sendiri. Nah, silakan di sini ada yang sudah dikumpulkan di Bu Imut. Kalau yang mau dipinjam di foto, boleh. Boleh ya Bu Imut? Mana, Prof? Technical drawingnya yang udah dikumpulin kalau mau dipinjam di foto nanti untuk melengkapi portofolionya dia gitu loh. Kalau dia harus buat ulang. Dia kemarin yang revisi-revisi itu sudah ada yang betul, Prof. Kemarin sudah saya bilangin untuk nyontoh ke yang betul. Ya udah, nanti kan itu harus ada di sini ya. Ada. Ya oke. Ya udah, itu sampai di situ, kemudian nanti dia desainnya apa saja, ditaruh di situ, kemudian nanti, nah ini ada technical drawingnya juga kan, lengkap gitu. Kan cuma satu, tapi kan ada basiernya sendiri, ada roknya mungkin yang lebar, mungkin ada apa lagi, silahkan gitu ya, ada bagian-bagiannya. Saya rasa itu sampai di situ, sampai di price aja ya, gitu, sampai nanti kan akan keluar rancangan harganya waktu bikin laporan, sampai sini gitu. Paham ya? Ini yang mereka kemarin nggak pakai di draping, nggak ada price-nya. Oh, nggak ada price-nya. Harus ada. Kita sekarang produk itu harus ada price-nya. Jadi ketika nanti baju Anda jadi, oh ternyata harganya sekian gitu. Modal. Kemudian dari modal itu ditambahkan minimal 50% adalah jasa Anda. 50% apa 30% Bu Imut? Minimal 30%. 30% ya minimal gitu ya dari total semua ya. Kalau saya maunya 150%. Karena haute couture ya,
tapi nggak apa-apa gitu. Paham ya? Jadi sampai di price, cukup sampai di price aja. Iya, Prof. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, monggo silakan. Ada pertanyaan nggak? Permisi Prof, berarti toalnya itu sudah dijahit atau hanya pola toal aja? Dijahit dong sayang, kan mau ibu lihat, mau dipitik, kan mau dipaskan di bonekanya. Oke Prof, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Sudah jam 9:10, saya mau siap-siap berangkat. Iya, Yang Prof. sekarang, Cukup. ya kalau yang sudah bisa langsung, kalau udah bisa nanti dijahit sebentar, mau di ACC hari ini juga boleh. Kalau yang sudah ada di Surabaya, kalau yang belum ada di Surabaya mulai hari besok, lusa sampai Jumat boleh. Ya, jadi ada spare waktu yang cukup gitu. Hanya Bastier, belum yang lain. Ya, hanya Bastier. Yang semua Anda konsisten, ngerti enggak yang Anda buat itu. Itu yang saya inginkan. Karena dari membuat Bastier itu kemarin masih banyak yang enggak dong. Enggak ngerti, sampai berkali-kali saya meng-ACC sama Bu Rahma, sama Bu Imut. Ya, masih ada yang salah. Nah, sehingga coba sih sekarang kalau diwujudkan kayak apa, ngerti enggak? Kalau enggak ngerti boleh bertanya. Tadi udah ada pertanyaan masih bingung. Antara Bastier yang ini sama baju pestanya. Tuh, berarti kan masih bingung gitu loh ya. Enggak apa-apa. Dari bingung itu berarti Anda ada rasa ingin tahu. Ya kan? Nah, sehingga nanti setelah praktek baru tahu, dijelaskan lagi gitu. Begitu ya, Bu Imut, Bu Rahma? Siap, Prof. Mau menambahkan? Sampun. Sampun ya. Ingat sampai di price ya. Kemasannya tidak hanya di price. Tapi kalau saya share semuanya materi ini sampai di itu, sampai di kemasan. Sampai di labeling. Ya, tapi kita nggak perlu sampai labeling. Sampai di price aja supaya tahu bahwa itu menghabiskan dana berapa gitu. Oke. Ya, cukup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mengganggu Anda. Apalagi puasa, bulan puasa, mohon maaf lahir batin supaya puasa kita diterima gitu ya, tidak ada ganjelan di sana sini. Makanya waktu praktek jangan kebanyakan cuek sehingga bikin saya ngomel-ngomel sama Bu Imut ya. Ini karena bulan Ramadan. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi saya tutup.